Piala Eropa atau Euro 2024 baru saja dimulai. Turnamen ini akan digelar di Jerman pada tanggal 14 Juni hingga tanggal 14 Juli tahun 2024. Bicara mengenai Piala Eropa, ternyata ada sejumlah fakta menarik dan momen unik yang tak terduga. Dan ini dia 7 fakta dan momen unik yang terjadi dalam sejarah turnamen Euro. 1. Lolos ke final karena koin. Pada edisi Euro 1968 di Italia, ternyata terjadi beberapa momen menarik. Momen menarik itu terjadi pada laga semifinal antara timnas Italia melawan Uni Soviet. Timnas Italia yang kala itu diperkuat Giacinto Facchetti, berhasil menyingkirkan Uni Soviet lewat cara yang unik, yaitu kemenangan yang didapat dengan undian koin. Jadi waktu itu, sistem adu penalti memang belum dijadikan regulasi resmi dalam permainan sepak bola. Saat itu, ketika pertandingan berlangsung imbang hingga 120 menit, penentuan pemenang akan ditentukan dengan 2 pilihan, yang pertama pertandingan ulang, dan yang kedua lewat undian koin. Dalam laga kali ini, ternyata kedua belah tim telah sepakat memilih pilihan kedua untuk menyelesaikan pertandingan. Jadi, setelah peluit panjang dibunyikan, wasit asal Jerman Barat yaitu Kurt Senser yang memimpin pertandingan, langsung memanggil kedua kapten tim untuk melaksanakan babak penentuan tersebut di ruang ganti. Di dalam ruang ganti kedua kapten tim disuruh memilih sisi koin. Beruntungnya, kapten timnas Italia yaitu Giacinto Facchetti memilih sisi yang tepat, karena koin yang diundi tersebut ternyata berpihak ke timnas Italia. Atas keberuntungan dari koin tersebut, Italia pun melaju ke final menghadapi Yugoslavia. 2. Laga final Euro 1968 diulang. Seperti yang dibahas sebelumnya, bahwa pada Euro 1968 Italia berhasil menang lewat undian koin di babak semifinal. Italia pun menghadapi Yugoslavia di partai final Euro 1968, yang dimainkan di Stadion Olimpico Roma, pada tanggal 8 Juni tahun 1968. Menariknya adalah, laga final ini juga berakhir imbang, hingga perpanjangan waktu selesai, skor masih tetap 1-1. Karena hasil laga berakhir imbang, kedua tim diperbolehkan memilih antara 2 pilihan untuk menentukan pemenang, yaitu memilih pertandingan ulang atau undian koin. Melihat kejadian sebelumnya yang terjadi di semifinal, ketika Italia menang lewat undian koin, akhirnya wasit Gottfried Dienz asal Swiss memutuskan untuk memilih pertandingan ulang, di mana pertandingan ulang ini dilakukan 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Juni tahun 1968. Pada pertandingan ulang tersebut, Italia berhasil menang dengan skor 2-0 atas Yugoslavia, berkat gol yang masing-masing dicetak oleh Luigi Riva dan Pietro Anastasi. Italia pun akhirnya memastikan diri sebagai juara Euro 1968, sekaligus meraih trofi Euro pertama mereka. Menurut catatan UEFA, ini adalah satu-satunya laga kejuaraan Eropa maupun Piala Dunia FIFA yang ditentukan dengan cara diulang. 3. Adu penalti pertama dan lahirnya Panenka. Dalam sejarah Euro, adu penalti baru diperkenalkan pada edisi kelima kejuaraan Eropa, yaitu pada Euro 1976 yang diadakan di Yugoslavia. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa penentuan pemenang dalam pertandingan final yang berakhir imbang, harus ditentukan dengan lempar koin seperti semifinal Italia melawan Uni Soviet, dan kemudian ditentukan dengan pertandingan ulang, seperti kemenangan Italia melawan Yugoslavia di final Euro 1968. Namun, pada edisi Euro 1976 di Yugoslavia, peraturan tersebut dirubah, dengan adu penalti yang akan menjadi penentu kemenangan, bukan lagi pertandingan ulang, maupun undian koin. Partai final Euro 1976, menjadi pertandingan pertama dalam sejarah Euro yang menggunakan adu penalti. Laga final yang saat itu mempertemukan antara Cekoslowakia dengan Jerman Barat, ternyata berakhir imbang, sampai perpanjangan waktu selesai, skor pun masih tetap 2-2. Dalam drama adu penalti ini, Cekoslowakia berhasil menang dengan skor 5-3, dan memastikan menjadi juara Euro 1976. Namun yang menjadi sorotan saat itu adalah, tendangan penentu yang dilakukan oleh pemain Cekoslowakia yang bernama Antonín Panenka. Pada saat itu, ia menunjukkan sebuah keterampilan yang unik dan juga berani, karena cara tendangannya yang berbeda dari yang lainnya. Alih-alih menendang bola keras ke sisi kiri atau kanan kiper, Panenka justru mengarahkannya ke arah tengah, dengan memberikan sentuhan ringan di bawah bola, terlihat seperti mencungkil bola, yang memberikan efek melambung, sehingga menyebabkan bola naik dengan halus dan turun di dalam gawang. Saat itu, Antonín Panenka sebagai algojo terakhir bukan hanya sukses menaklukkan kiper kenamaan dunia tersebut, namun juga berhasil mengantarkan tim nasional Cekoslowakia untuk pertama kalinya meraih Piala Eropa. Dengan teknik tendangan penalti itu, Panenka langsung mendapatkan banyak pujian dari media, bahkan legenda sepak bola dunia yakni Pele, menyebut Panenka adalah orang jenius.
Gaya tendangan penalti yang unik tersebut, ternyata menjadi salah satu kisah fenomenal yang baik dalam sejarah sepak bola Eropa maupun dunia. Bahkan penyebutan gaya tendangan yang dilakukan Antonin Panenka di final kala itu, terkenal dengan istilah penalti Panenka, yang menjadi sangat populer sampai sekarang. Di Piala Eropa atau Euro 2024 nanti, nama Panenka mungkin akan kembali disebut, jika ada pemain yang menggunakan teknik khas dan unik yang pernah dilakukannya 48 tahun lalu. 4. Denmark juara jalur undangan. Denmark berhasil menjadi juara Piala Eropa 1992 yang digelar di Swedia. Ini merupakan hal yang epik dan juga unik, dikarenakan pada saat itu, Denmark sebenarnya tidak lolos ke Piala Eropa 1992. Jadi ceritanya adalah, 10 hari menjelang turnamen Piala Eropa 1992 di Swedia dimulai, UEFA memutuskan untuk mencoret timnas Yugoslavia karena sanksi internasional terhadap perang Yugoslavia. Akhirnya, Denmark ditunjuk sebagai tim pengganti, dikarenakan Denmark finish sebagai runner-up grup di babak kualifikasi, dan menjadi runner-up terbaik di semua grup. Dengan undangan yang mendadak dan persiapan yang sangat mepet, Denmark akhirnya tampil di Piala Eropa 1992. Sebagai tim pengganti, Denmark justru mengejutkan semua pihak dengan berhasil lolos ke babak semifinal. Di semifinal, tim nasional Denmark mengalahkan raksasa Eropa yaitu Belanda dengan skor 5-4 lewat drama adu penalti. Tak sampai di situ, di partai final kejutan dari Denmark terus berlanjut. Mereka sukses menjadi juara Piala Eropa 1992 usai menumbangkan tim kandidat juara yaitu Jerman dengan skor 2-0. Hal ini menjadi salah satu kejutan dalam sejarah Euro, di mana tim pengganti yang sebenarnya tidak lolos ke Piala Eropa, justru mampu menjadi juaranya, dan terlebih lagi, itu terjadi dengan persiapan yang singkat. 5. Penghargaan pemain terbaik Euro baru ada sejak 1996. Seperti yang kalian tahu, setiap turnamen berakhir, pasti akan ada penghargaan individu untuk para pemain yang tampil gemilang di sepanjang turnamen tersebut. Tapi apakah kalian tahu, bahwa penghargaan pemain terbaik Euro, baru mulai diadakan sejak Euro 1996 di Inggris? Sejak saat itu, mayoritas pemenang dari penghargaan ini ialah pemain yang berposisi sebagai gelandang. Sebut saja seperti Matthias Sammer, Zinedine Zidane, Theodoros Zagorakis, Xavi Hernandez, dan Andres Iniesta. Kemudian hanya ada satu striker yang memenangkan penghargaan ini, dia adalah Anthony Griezmann pada edisi Euro 2016 lalu. Namun, sejarah tercipta pada Euro 2020 lalu, Italia bukan hanya sukses menjadi juara, namun tim berjuluk Gli Azzurri ini juga berhasil menempatkan penjaga gawangnya yaitu Gianluigi Donnarumma sebagai pemain terbaik turnamen ini, sekaligus mencatatkan namanya sebagai kiper pertama yang meraih penghargaan pemain terbaik dalam sejarah kompetisi Euro. 6. Yunani satu-satunya tim yang juara Euro dengan pelatih asing. Euro 2004 bisa dibilang menjadi salah satu Euro paling diingat sepanjang sejarah, karena hasil akhir turnamen tersebut yang mengejutkan para pecinta sepak bola kala itu. Euro 2004 yang berlangsung di Portugal, mengejutkan semua orang ketika saat itu, tim yang tidak diperhitungkan yaitu Yunani berhasil menjadi juara. Menariknya, di partai final Yunani berhasil mengalahkan tim kandidat juara, sekaligus sang tuan rumah yaitu Portugal dengan skor 1-0. Pelatih asal Jerman yakni Otto Rehhagel, merupakan pelatih yang berperan atas kesuksesan Yunani menjuarai Euro. Yang lebih menarik adalah, selain mencatatkan sejarah dengan membawa Yunani meraih juara Euro untuk pertama kalinya, Otto Rehhagel juga mencatatkan sejarah lainnya, yaitu ia menjadi pelatih asing pertama dalam sejarah, yang berhasil memenangkan turnamen Euro. Sebelumnya, turnamen Euro ini selalu dimenangkan oleh negara dan pelatih yang memiliki kewarganegaraan yang sama. 7. Tuan rumah terbanyak dalam sejarah Euro. Piala Eropa atau Euro 2020 lalu, terdapat fakta menarik yang membuat Euro 2020 berbeda dengan gelaran sebelumnya. Alih-alih menunjuk sebuah negara khusus sebagai tuan rumah seperti edisi-edisi sebelumnya, gelaran Euro 2020 ternyata mengambil tempat di 11 kota serta negara berbeda. Jadi waktu itu, Asosiasi Sepak Bola Eropa atau UEFA, memutuskan untuk menjadikan 11 kota di 11 negara akan menjadi tuan rumah dalam kejuaraan ini. Hal ini dilakukan UEFA sebagai bentuk penghargaan dan perayaan terhadap turnamen Euro, yang saat itu menjadi momen spesial dalam merayakan 60 tahun berjalannya turnamen tersebut. Setelah sempat tertunda selama kurang lebih setahun dari jadwal semula dikarenakan pandemi Covid, akhirnya UEFA menunjuk 11 stadion di 11 negara berbeda sebagai lokasi pertandingan, dan masing-masing stadion akan menjadi tempat pertandingan babak penyisihan grup, 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final.
Seperti dilansir dari laman resmi UEFA, untuk babak semifinal dan final Euro 2020, pertandingan akan berlangsung di Stadion Wembley, Inggris. Stadion ini dipilih karena memiliki kapasitas paling besar dibandingkan dengan stadion lainnya yang menjadi tuan rumah. Hal ini adalah langkah yang baru yang diambil dan hanya akan satu kali dilakukan. Karena UEFA akan kembali ke format sebelumnya pada Euro 2024 ini, yaitu dengan Jerman menjadi satu-satunya negara yang menjadi tuan rumah.